Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Penghujung akhir bulan Ramadan adalah suatu kesempatan istimewa yang diberikan Allah khusus kepada para hamba-Nya. Tidakkah kita melihat ada orang-orang yang tidak sampai pada akhir Ramadan, orang-orang yang sebelum menyentuh akhir Ramadan, sebelum memasuki akhir Ramadan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang Allah izinkan untuk memasuki akhir Ramadan, karena Allah sudah titipkan pada akhir Ramadan suatu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau kata-katanya khairun min alfi syahr, artinya lebih berarti tidak harus 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, bisa 4000 bulan. Karena kosakata Al-Qur'annya mengatakan khairun min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Maka tidak ada ukuran yang pasti apakah 1000 atau lebih dari 1000. Dan ada seorang ulama, nama beliau adalah Imam Sya'rani. Beliau mengaku, beliau telah bersaksi bahwa beliau telah mendapatkan selama 30 tahun Lailatul Qadar. Selama beliau hidup 30 tahun, beliau sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kesaksian beliau. Walaupun malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, tapi kita bisa memprediksinya. Imam Sya'rani memberikan tanda-tandanya, menghitung dari kapan awal kita masuk bulan Ramadan, dan insya Allah menurut perhitungan Imam Sya'rani pada tahun ini, menurut perhitungan beliau, malam 29 ini adalah malam Lailatul Qadar. Ini hanya perkiraan dari seorang imam. Beliau memperkirakan malam Lailatul Qadar, dan beliau memperkirakan pada tahun ini setelah kami sampai menghitung bahwa malam 29 Ramadan pada tahun ini adalah malam Lailatul Qadar. Apa hikmah dari disembunyikannya malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hikmahnya adalah disembunyikannya malam Lailatul Qadar adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan misal Lailatul Qadar setiap malam 27, nggak ada yang jualan lagi, nggak ada, dunia ini akan bisa rusak. Yang di PLN nggak ngurusin listrik lagi, ke masjid semuanya. Yang jualan ke masjid semuanya. Buat apa saya jualan ini malam Lailatul Qadar? Maka dunia ini akan rusak. Maka Allah, hikmah dari Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di samping agar umat Islam berlomba-lomba mencarinya, agar tatanan kehidupan manusia itu tidak rusak. Itu pertama, itu rahasia dari malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, rahasia dari penghujung akhir Ramadan adalah kita diberikan kesempatan untuk diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang masyhur yang dikatakan seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, maka celakalah orang yang mendapati akhir Ramadan lalu dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katakanlah amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah berkata amin. Mengapa orang yang tidak diampuni dosanya sedangkan dia sudah memasuki akhir Ramadan? Bukankah bulan Ramadan itu bulan pengampunan dosa? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok bisa ada umat Islam yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita sudah puasa, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada hadis yang lain, yakhruju min dhunubihi kayawma waladatu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa 30 full, bapak-bapak 30 full, ibu-ibu nanti pasti dikotor 30 full Ramadan, lalu dia
tidak bisa beristighfar, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menyempatkan waktu untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, karena dia orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjamin kita akan bertemu untuk Ramadan tahun depan? Ramadan tahun depan adalah makhluk baru, waktu baru. Ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan. Ada waktu sekitar 24 jam dari sekarang. Ramadan akan tetap menemani kita. Apakah dari 24 jam akhir Ramadan ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita? Cara agar Allah selalu mengampuni dosa kita adalah dengan cara membaca seperti yang telah diajarkan Rasulullah pada Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari sekarang sampai nanti telah ditetapkan akhir Ramadan, perbanyak baca ini. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak. Sambil ibu-ibu sambil bikin kue, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak-bapak sambil kerja, sambil semuanya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa arti dari doa ini? Doa ini mulia. Doa ini langsung diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Artinya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Tuhan yang suka memberikan ampunan, ampunilah aku. Doanya sebenarnya sederhana, tapi yang kita lihat doa ini langsung diajarkan oleh baginda. Bukan doa yang dibuat-buat, ini langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kepada bapak dan ibu agar terus mengulang doa ini sampai nanti akhir Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nanti ketika sudah Idul Fitri, kita kan bingung ya, harusnya kita Idul Fitri itu bahagia atau senang. Pada sisi yang lain, saatnya kita sedih, bahagia, juga senang. Kita sedih karena Ramadan akan meninggalkan kita dan tidak ada yang menjamin kita akan bertemu Ramadan tahun depan. Tapi di sisi yang lain, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbahagia pada hari Idul Fitri. Maka kita berbahagia pada hari Idul Fitri adalah karena perintah Allah. Allah yang menyuruh kita berbahagia. Dulu umat Islam itu hari rayanya banyak. Orang Arab jahiliyah hari rayanya banyak. Lalu Allah menetapkan hari raya untuk umat yang Nabi Muhammad hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dianjurkan, bukan tercela orang-orang yang berbahagia. Oh, dia senang mau lebaran kok senang, tidak tercela. Maka Allah yang menyuruh kita untuk berbahagia pada hari lebaran, pada hari Idul Fitri. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tuflihun. Allah berkata, litukabbirullaha, agar setelah Ramadan kalian bertakbir mengagungkan Allah ala ma hadakum. Setelah kalian diberikan petunjuk, setelah kalian diampuni dosa-dosa kalian, setelah aku ridha kepada kalian, setelah aku merahmati kalian, maka kalian berbahagia. Allah yang menyuruh kita untuk berbahagia pada hari lebaran. Apalagi nanti berkumpul bersama keluarga, saling silaturahim. Ini adalah hari kebahagiaan. Tapi jangan lupa kita selalu meminta dalam doa kita untuk agar Allah menerima amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan, dan kita memohon keistiqomahan yang telah kita jalani pada bulan Ramadan. Allah tetap berikan kemampuan untuk kita terus melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan. Nanti kalau setelah bulan Ramadan, sholat malamnya tetap jalan, sholat tahajudnya tetap jalan. Sebenarnya kan sholat tarawih itu adalah sholat tahajud yang dimajukan. Sholat tarawih itu sholat tahajud yang dimajukan pada asal mulanya. Maka ketika setelah bulan Ramadan, kita harus tetap melaksanakan sholat malam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ingin mengukur keimanan, kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pengen mengukur orang ini dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat dari sholat malamnya. Apakah dia sholat tahajud atau tidak? Minimal apakah dia sholat subuh atau tidak?
dia bangun, wudu, baca doa, lalu dia sholat tahajud. Minimal dia sholat qobliyah subuh. Mungkin bapak-bapak capek kerja, ibu-ibu capek bikin kue, ya, capek manggang kue, bikin nastar, nggak sempat sholat tahajud. Bangun misal nanti malam takbiran, ya Allah capek karena bersih-bersih rumah, bikin kue semua macam. Waktu malam takbiran bangun-bangun jam 6 pagi. Tetap sholat qobliyah subuh. Jangan sholat subuh, sholat qobliyah subuh dulu 2 rakaat, baru dilanjutkan sholat subuh. Jadi sholat qobliyah subuh ini sangat-sangat penting, karena sholat qobliyah subuh lebih baik raka'ataini qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, dari harta yang kita cari, dari semua yang kita inginkan di dunia ini. 2 rakaat sholat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari apa yang kita inginkan dari dunia. Para ulama menafsirkan hadis ini, bisa dikatakan bahwa pahalanya yang lebih besar dari dunia, atau bisa juga Allah akan memberikan kecukupan kepada dia, melebihi kalau dia menerima, meminta semua apa yang ada di dunia ini. Semua yang di dunia ini dia miliki, itu tidak akan cukup. Maka kalau dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu akan mencukupkan dia. Selanjutnya setelah sholat qobliyah subuh, sholat tahajud, sholat duhanya tetap dilaksanakan, sholat rawatibnya tetap dijalankan, puasa sunnah, puasa Syawal. Nanti setelah Idul Fitri kita masuk ke bulan Syawal, ibu-ibu jangan lupa qadha puasa Ramadannya, lalu kerjakan 6 hari puasa Syawal. Apa fadilah 6 hari puasa Syawal? Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa full pada bulan Ramadan, lalu dia berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka akan diberikan pahalanya seperti puasa setahun penuh. Siapa dari kita yang sanggup untuk puasa setahun penuh? Cukup dengan 36 hari puasa, maka Allah akan memberikan kepada kita 365 hari pahala. Itu baiknya Allah pada umat Nabi Muhammad. Umat-umat zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu, ada yang puasa 40 hari tanpa berbuka, tanpa minum, tanpa makan, tanpa minum. Apakah mungkin? Wallahu a'lam bishawab. Ada Nabi Daud yang sehari berpuasa, sehari tidak. Maka umatnya Nabi Muhammad SAW hanya dibebankan keringanan, ringan sekali, hanya 1 bulan puasa ditambah 6 hari pada bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa umat-umat terdahulu. Maka jangan lupa dikerjakan. Boleh untuk tidak berurutan, boleh diselang-seling. Misalnya hari ini puasa 3 hari, puasa Syawal nih, itu tidak harus berurutan 6 hari. Boleh dicicil selama dia masih di dalam bulan Syawal. Tapi yang ibu-ibu selesaikan dulu puasa Ramadannya. Ya. Nanti kalau sampai Ramadan tahun depan ibu-ibu belum selesai puasa Ramadannya, nanti dikenakan fidyah. Nah, jadi jangan sampai kita lalai, kita selesaikan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka insya Allah kalau kita tetap istiqomah dalam Ramadan, kita istiqomah di luar Ramadan, kita tidak meninggalkan kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan dijanjikan kata Allah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya seperti dia keluar dari perut ibunya sewaktu dilahirkan. Insya Allah kita semua mendapat keutamaan itu, kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan.